Bagi para pecinta film horor, mungkin kalian harus menonton film satu ini. Karena di film ini akan terlihat nyata dari segi pengambilan gambar hingga acting para pemain yang membawa kita masuk ke dalam suasana filmnya. Bila kalian penasaran dengan film ini, simak video ini sampai habis. Something over there. Hey. Mark. Good evening, and welcome to another episode of Grave Encounters. Hey semuanya, selamat datang di channel Zura14. Dan di video kali ini saya bakal nampilin salah satu film permintaan dari kalian ya. Ya kemarin soalnya ada yang minta film horor yang terlihat nyata dan banyak jump scare-nya. How come you're in here? Yap, inilah film yang menurutku terlihat nyata banyak jump scare-nya walau ceritanya absurd dan gak jelas arahnya mau kemana. Dan film ini sendiri berjudul Grave Encounters. Oke, sebelum gua lanjut ini film, tolong ya yang minta pembahasan film Marvel tolong diberi judulnya, soalnya aku bingung mau bahas yang mana. Ya kalian tahu sendiri kan film Marvel tuh banyak banget, jadi nggak tahu yang mau dibahas yang mana. Tapi yang penting jangan yang lagi muncul di bioskop aja, soalnya aku hanya nampil film-film yang bisa di download. Lanjut ke film. Jadi film Grave Encounters sendiri sudah memiliki dua part yang dirilis di tahun 2011 dan 2012. Tapi di video kali ini saya akan membahas keduanya karena sebenarnya nih film dibuat bersambung. Jadinya nih film dibuat dua part gitu. Ya mungkin supaya ngebuat penasaran penontonnya di tahun lalu. Tapi ya kasihan juga ya, rasa penasarannya harus nunggu 1 tahun. Tapi kali ini kedua film yang terpisah ini akan saya sambung supaya kalian langsung bisa nonton part keduanya dan kalian gak usah nunggu di video selanjutnya. Find out what that is. Film ini sendiri akan menceritakan kisah seorang pembawa acara yang bernama Lance Preston yang diperankan oleh Sean Rogerson. Dia sendiri akan membawakan sebuah acara supernatural, horror, atau pemburu hantu yang diberi nama Grave Encounters. Acara ini sendiri akan mengambil sebuah lokasi di rumah sakit jiwa yang bernama Collingwood Psychiatric Hospital. Gila, susah mati ya namanya. Dan itu untuk episode ke-6 acara mereka. Lance sendiri memiliki 4 anggota yang bernama Sasha, Tizzy, Matt, dan Hasten. Mereka sendiri melakukan observasi sendiri tentang situasi rumah sakit jiwa tersebut. Tapi namanya juga sebagai tujuan untuk semata-mata hiburan saja. Mereka tidak percaya akan cerita-cerita tersebut dan harus melihatnya terlebih dahulu, barulah mereka percaya. Dan sebelum saya membahas film ini lebih dalam lagi, tolong support channel ini dengan menekan subscribe dan hidupkan juga loncengnya karena akan ada film-film menarik yang bisa kalian download di deskripsi. My name is Lance Preston. When I was a boy, my family moved into a house that I soon discovered was haunted. Dan di awal cerita ini kalian akan diperlihatkan seorang produser film yang bernama Jerry Herfield yang berasal dari California. Dia sendiri lebih tertarik untuk membuat suatu acara yang berbau realita atau dokumenter. Lalu dia dihubungi seorang pemuda yang bernama Lance, yaitu pemilik acara Grave Encounters. Jadi si Lance ini menghubungi Jerry untuk bekerja sama dalam penayangan acara Grave Encounters untuk ditampilkan di TV. Saya bahas sedikit film ini bahwa untuk pengambilan gambarnya, film ini akan terlihat sebuah dokumenter dari pembuatan video. Jadi kalian tidak akan diperlihatkan potongan-potongan videonya. Pokoknya yang kalian lihat adalah seluruh isi videonya. Video akan terpotong ketika kamera dimatikan saja. Cukup menarik ya, mengingatkanku salah satu film yang berjudul Paranormal Activity. Tapi yang ini lebih terlihat real ditambah acting mereka yang membuat film ini terlihat nyata yang bisa menipu para penontonnya. Lanjut ke cerita. Di awal rekaman, Lance sendiri sedang memperkenalkan rumah sakit tersebut. Lalu Lance bertemu dengan seorang yang bernama Morgan. Ya mungkin si Morgan ini seorang sejarawan, soalnya dia tahu masa lalu rumah sakit itu. Dia menceritakan bahwa rumah sakit itu dibangun tahun 1893 untuk mengurangi kepadatan rumah sakit negara bagian Denver. Di rumah sakit ini sendiri malah terlihat seperti tempat pembuangan bagi para anggota keluarga yang malu karena memiliki keluarga yang gila. Tempat itu pun sangat memprihatinkan, seperti pasien yang dibiarkan tidur di lantai hingga mereka tidak diberikan pakaian ataupun selimut. Lalu Lance dan para kru mencoba untuk masuk ke rumah sakit dengan dibantu oleh penjaga rumah sakit itu. Lalu mereka menandai tempat-tempat yang terbilang paling angker dan mereka meletakkan kamera night vision, yaitu kamera yang bisa merekam di tempat-tempat gelap. Ya kalian kalau pernah nonton acara dunia lain ya seperti itulah kameranya, ijo-ijo gimana gitu. Lalu mereka pun dikunci oleh penjaga rumah sakit.
untuk pembuatan video horor dan pintu itu akan dibuka buat keesokan harinya di pagi hari. Lanjut ke pertengahan cerita. Okay. We are now roaming the vast darkness of the hallways of the Institute. Hallways that have been abandoned for more than 50 years. Di pertengahan cerita ini, Lance dan para kru mencoba mencari aktivitas supernatural di berbagai tempat yang terbilang paling angker. Namun mereka tidak mendapati apa-apa. Lalu mereka pun pasrah sambil menunggu penjaga membukakan pintu. Dan mereka mencoba lagi untuk membuat rekaman itu, lalu mereka berhasil. Mereka diganggu oleh roh-roh yang ada di sana. I thought we were actually gonna have something here. Awalnya mereka mendengar sebuah tracer atau tandu lipat yang terlempar di suatu ruangan dan itulah awal dari penampakan mereka. Langsung ke akhir cerita. Di akhir cerita ini para anggota Griffin Corner dihantui habis-habisan hingga mereka stres dan ingin cepat-cepat keluar dari tempat itu. Salah satu orang yang dibantu temannya mencoba mendobrak pintu utama awal mereka masuk dan apa yang terjadi? Ternyata setelah pintu itu terbuka mereka tidak mendapati tempat keluar, namun yang terlihat hanya sebuah lorong ruangan lagi. Jadi mereka terperangkap di tempat itu. Dan mereka pun mencari pintu keluar lainnya yang terjadi sama. Mereka mendapat sebuah lorong bukannya pintu keluar. Hingga mereka mau pergi ke rooftop. Tangganya terhalang sebuah dinding. Ya kalau ini mungkin kesalahan tukang bangunannya ya. Yap, jadi mereka semua terperangkap ya di rumah sakit itu dan mereka nggak tahu cara keluarnya gimana. They don't want people to know about. Tonight, you're gonna find out what that is. There it is. Oke, langsung aku lanjutin ya buat Griffin Corner part kedua. Jadi di part pertama itu tadi bersambung. Kalau nggak percaya coba deh tonton full movie-nya dan ceritanya akan nyambung ke part keduanya ini. Dan di part keduanya ini tetap akan terlihat sama alurnya namun cuman beda karakter. Griffin Corner 2 ini akan ceritakan seorang produser film muda yang ngebuat sebuah film horor. Namun yang dia buat sama seperti film-film horor pada umumnya, berakting menggunakan skrip hingga pengambilan gambar di studio. Dia sendiri bernama Alex Rich yang diperankan Richard Herman. Dia ingin membuat suatu film yang berbeda dan ingin membuat sebuah film dokumenter yang mirip dengan Griffin Corner karena dia salah satu penggemar acara itu. Lalu dia beserta krunya mendatangi tempat Griffin Corner, yaitu rumah sakit jiwa yang dulu Griffin Corner pernah syuting di sana. Untuk part keduanya ini terfokus kepada mahasiswa perfilman. Jadi si Alex ini selain produser muda, dia juga sedang kuliah di jurusan perfilman. Dan dia ingin mencari tahu apakah film Griffin Corner itu nyata atau tidak. Dan di part kedua ini sepertinya dibuat untuk meyakinkan penonton bahwa di film pertamanya itu asli. Dan buktinya adalah para mahasiswa ini mencari tahu kebenarannya. Ya walaupun di part keduanya ini akan ada salah satu efek yang bisa dibilang buruk banget. Dan ditambah menurutku pribadi film ini kurang serem atau horor ya. Gue malah takut nonton film-film horor Indonesia yang diproduksi baru-baru ini. Ya soalnya kalau agak zaman dulu film horor tuh tertuju ke seksnya atau tontonan vulgarnya, bukan hantunya. Kalau film horor sekarang yang contohnya seperti Pengabdi Setan atau Kafir itu menurutku keren dan horornya dapat. Walaupun aku kagetnya kebanyakan karena musik bukan jump scare-nya. Dan di awal cerita ini kita akan diperlihatkan sebuah party. Ya biasalah para mahasiswa luar negeri kejarnya begini. Langsung aku skip ya soalnya ada unsur-unsur vulgarnya. Lalu setelah party itu selesai, Alex menonton Griffin Corner yang ngebuat dia makin penasaran dengan tempat itu. Lalu si Alex pergi ke lokasi syuting pembuatan film horor yang bernama Slash and Burn yang dia garap. Dan setelah itu dia mencari tahu para pembuat film Griffin Corner yang dibilang mereka tidak kembali lagi. Dan yang Alex tonton itu film terakhir mereka. Dan si Alex ini makin tertarik untuk mencari tahu Griffin Corner hingga dia datang ke suatu produser film yang dulu pernah bekerja sama dengan kru Griffin Corner. Dan dia menaruh sebuah kamera kecil atau kamera mata-mata untuk mencari tahu apa yang terjadi dengan kru Griffin Corner. Hingga produser yang dulu bekerja sama nampaknya tidak peduli dan masa bodoh dengan kru Griffin Corner. Dan disinilah awal Alex untuk menggarap sebuah film yang sama persis seperti Griffin Corner, yaitu sebuah dokumenter film yang diambil dari real story. Ya walaupun gua tahu kalau ini film settingan banget. Lanjut ke pertengahan cerita. Di pertengahan cerita ini Alex dan 4 temannya pergi ke tempat syuting Griffin Corner, yaitu rumah sakit jiwa itu tadi. Namun untuk masuk ke tempat itu mereka agak sulit karena mereka dihadang oleh salah satu security yang ada di sana. Ya sebenarnya gara-gara para kru Griffin Corner pada hilang di rumah sakit itu, jadi tempat itu ditutup untuk publik dan gak sembarang orang bisa masuk ke sana.
Lalu mereka pun pergi ke hotel untuk persiapan syuting di rumah sakit itu. Ya walaupun mereka tidak mendapatkan izin dan mereka ngeyel masuk ke rumah sakit itu dengan memotong rantai pengunci pintu utama rumah sakit. Dan di dalamnya udah terdapat banyak sekali garis polisi yang dulunya ketika kru Griffin Corner masuk ke sana tidak ada garis-garis polisi itu. Kemudian Alex dan teman-teman pergi ke tempat angker yang pernah ditandai dan didatangi kru Griffin Corner. Mereka sendiri mencari hal-hal gaib atau penampakan agar mereka percaya bahwa di tempat itu benar-benar berhantu dan film Griffin Corner itu nyata. Namun mereka tidak menemukan apa-apa atau hal-hal gaib yang menakutkan. Lalu mereka membuat sebuah permainan. Ya aku nggak tahu nama permainan ini apa, yang jelas permainan ini seperti jalangkung, yaitu memanggil sebuah roh atau arwah agar bisa mereka tanyai si arwah tersebut. Yap, dan itulah awal mereka diganggu oleh roh halus yang mereka panggil. Lalu mereka ketahuan oleh security karena masuk tanpa izin. Lanjut ke akhir cerita. Di akhir cerita ini teman mereka yang bernama Jerry didorong oleh roh halus hingga dia tewas. Lalu Alex dan teman-teman yang lain ketakutan hingga mereka ingin keluar dari tempat itu. Namun sayangnya, sama seperti halnya di Griffin Corner pertama, ternyata mereka terjebak dan satu persatu teman Alex dibunuh para makhluk itu. Beruntungnya si Alex dan kedua temannya bisa keluar dan mereka kembali ke hotel. Selamatkah mereka? Tunggu dulu. Setelah mereka masuk ke kamar hotel dan mereka berkemas, mereka ingin pulang lalu mereka turun melewati lift dan apa yang terjadi? Mereka kembali ke lorong rumah sakit itu lagi dan bagaimana cerita mereka selanjutnya. Bila kalian penasaran, kalian bisa tonton full kedua filmnya, ada linknya di deskripsi. Dan seperti itu ya, scene and story film Griffin Corner part 1 dan 2. Dan menurutku nih film keren dan terlihat nyata ya, walaupun pengambilan gambarnya kayak youtuber gitu. Dan ditambah alur ceritanya yang gak tahu mau kemana arahnya, tapi ya tetap asik buat ditonton. Dan tentunya menegangkan plus acting mereka yang membuat kita seperti nonton film real. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terus support channel ini dengan menekan like, subscribe, dan share ke seluruh media sosial kalian. And stay on this my channel, jangan kemana-mana, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.